Zhang Qiang, kau kasih rumah zona solar ke dia. Anak kita bagaimana? Harus pindah. Zhang Qiang, kita sudah bertahun-tahun bersama. Kau pilih orang luar daripada aku. Istri saudaraku bukan orang asing. Li Chuang menitipkan mereka padaku. Aku tak bisa tinggalkan janda dan anak yatimnya. Aku setia dan berbudi salahkah aku. Sudah kuperhatikan, masih kurang. Kau balas budi. Kami yang jadi korban. Zhang Qiang, lihat di luar sedang hujan. Kau usir kami sekarang. Itu sama saja memaksa kami mati. Dasar flu. Pergi sekarang. Jangan tulari Xiao Fan. Aku yang beli rumah ini. Kalian yang pergi. Jangan bandel. Boleh kembali mencuci dan memasak untuk kami. B. Ayah, aku kedinginan. Sakit. Satria, Xiao Yu demam, biarkan dia masuk. Perutku sakit. Xiao Hu, kenapa kamu telat ke main karetnya? Nak kesayanganku. Ayo pulang dulu. Zhang Qiang, lihat Xiao Yu demamnya. Toko emas. Aku tak mati. Aku kembali ke hari Zhang Qiang bawa Shen Fang pulang. Depan ini, aku takkan biarkan kalian meninggal. Yakin pindahkan pemberi pinjaman ke Zhang Qiang. Saya yakin. Kehidupan sebelumnya, Zhang Qiang pinjam atas Drama Wave. Menjalani kehidupan mewah bersama Shen Fang. Tak peduli nasib saya. Cepat! Cepat! Rentenir datang. Paksa aku tanda tangani surat menanggung utang 800.000 sendiri. Mereka hentikan kerja. Dibenci semua. Hampir potong tanganku. Indah sekali, ya. Lihatlah gambarnya, kan? Cocok banget untukku. 20.000 satu, yang mahal ya. Kamu ngapain? Hari ini ulang tahunmu. Aku mau beli hadiah untuk istri teman baik. Masalah apa? Pilih yang bagus dong. Ayo, ini bagus. 80.000. Ngapain diam? Cepat bayar. Lagi pula nanti Kongyan yang bayar cicilannya. Boa, kalau Xiao Fang suka, kita beli. Ziyan, tak kukira kau sebodoh ini. Rumah dan Zhang Qiang pasti jadi milikku. Xiao Yan, hari ini kau bagus. Zhang Qiang, penderitaan dan utang masa laluku. Kali ini, giliranmu. Zaman jatuh tempo, rentenir akan mengejarmu. Masih bisakah kau tertawa? Dulu, ada restoran di Mang yang meledak karena gas bocor. Banyak korban. Direktur Zhang Qiang, Guo Qiming, tewas di sana. Selamatkan Guo Qiming. Dan dia jadi senjataku lawan Zhang Qiang. Rafat, ledakan akan terjadi dalam 5 menit lagi. Zhou King! Mau kemana? Mendesak! Astaga. Bayi baru saja menendang. Tidak sempat. Pulang masak Xiao Fang datang ulang tahunmu. Masak lebih banyak untuknya. Tidak pulang, baru ku puji kau penurut, kenapa nakal lagi? Xiao Yan, apa kau tidak senang lihat Qiang beli banyak untukku? Gak apa-apa, mau yang mana? Aku kasih untuk ulang tahunmu. Nasibnya pembantu.
Tak butuh barang. 3 menit. Mengge, aku terlambat. Xiao Fang sedang hamil. Masak untuknya yang paling penting. Jangan pergi kemana-mana. Aku mau beli sayur. Xiao Fang suka udang kan? Aku belikan yang paling segar. Kamu baik, pasar seafood baunya kuat. Pilih perlahan. Aku tidak ikut. Cepat pulang. Jangan sampai Xiao. Aku selamatkan. Kali ini aku pasti ubah takdirku. Restoran bocor gas. Gas sudah kritis, percikan api kecil bisa picu ledakan. Harus ku cegah bencana ini. Jangan nyalakan. Mau apa? Ada kebocoran gas, situasi darurat. Cepat evakuasi lewat pintu darurat. Tunggu dia siuman. Sangat mencurigakan. Tinggalkan KTP Zhang Qiang. Dia mungkin segera menyusul. Begini. Nanti direktur Guo datang masih berani sombong. Wanita gila itu berani menabrakku. Bos, itu orangnya Anda, penyelamatku. Tadi kebocoran gas jika menyalakan api, restoran bisa meledak. Dia selamatkanku. Dia di mana? Sudah pergi. Ini jatuh dari tubuhnya. Ini Zhang Qiang. Dia karyawan pemasaran senior. Wanita itu pasti keluarganya. Segera promosikan Zhang Qiang. Tidak perlu. Saya datang berterima kasih. Udangnya mana? Xiao Fang kelaparan. Dasar malas. Masak sendiri saja. Bicara apa itu? Dasar emosi. Xiao Yan, anakku Xiao Fang datang ulang tahunmu. Pelit saja sudah cukup. Masih bicara kasar. Ulang tahun. Datang kosong. Bawa koper untuk ulang tahunku. Kalau sudah kau tanya, aku jawab terus terang. Xiao Fang akan pindah ke sini. Kau dan ibumu bawa putrimu saja. Pindah ke rumah Xiao Fang. Tertawa apa? Bereskan! Mustahil. Di sini aku yang berkuasa. Perhatikan, rumah ini milikku. Mau tinggal, tanda kontrak. 20.000 bulan, deposit 1 bulan. Zian, kau gila ya? Urasi saja dirimu. Minta uang ke istri sahabat 20.000. Sewa normal cuma 2.000 bulan. Ini perampokan banyak. Tak mampu bayar. Pergi sana. Aku melawan. Sudahlah, jangan rusak kerukunan karena kami. Fang, jangan takut. Jangan kekanakan. Kamu yang tak tahu diri. Rumah ini milikku. Mau tinggal, bayar. Tak ada uang, keluar. Tak punya hati nurani. Tanpa Li Chuang yang selamatkan aku dulu, takkan ada aku Utang budi Li Chuang. sebagai pria harus kubalas budinya. Li Chuang sudah tiada. Ya sudah, aku yang harus menjaga istri dan anak. Jangan jadikan balas budi tamang. Jangan kira aku tak tahu maksud burukmu. Kau hanya pakai dalih balas budi. Agar Shen Fang pindah. Agar kalian berdua bisa berselingkuh. Jangan ngawur. Dia istri sahabat dekatku, kok malah berpikir begitu sih? Xiao Yan, wajar Qiangxi marah. Tak pantas kau menghina begitu. Qiangxi hanya kasihan pada kami yang tak berdaya. Merawat. Hubungan kalian memang sudah lama tak jelas-jelas. Berkumpul, terlalu sering berpelukan. Saling berpegangan saat jalan. Xiao Fang sedang hamil. Harus kutopang agar tidak jatuh. Cemburu apa? Aku tidak cemburu. Aku sangat jijik. Xiao Yan, kau salah paham. Hubungan kami bersih, bukan seperti dugaanmu. Xiao Fang sedang hamil. Aku harus lebih menjaganya. Jangan khawatir. Hanya kau yang kucintai.
Kau memperlakukan aku seperti pembantu. Uangmu habis untuk Senfang, Jiang Qiang. Gajimu tiap bulan habis total. Malah berhutang pada rentenir. Aku tidak. Jiang Qiang lagi. Utang 800.000 rupiah. Kamu cuma iri aku lebih sayang Xiao Fang. Aku pakai uangku sendiri. Bukan urusanmu. Jiang Qiang, benar-benar uangmu sendiri? Udah, sudah. Jangan ngatur uangku. Kosongkan rumah ini saja. Kenapa tak peduli ke Xiao Fang? Kalau peduli, di rumahku tak mau. Sampah. Dasar. Jahat. Jangan ganggu papa. Yan, dia kan masih kecil. Jangan dipersoalkan. Ku anak baik. Ayah tak apa-apa. Kerjakan Pi Eric, nanti ayah belikan makanan enak. Van, kamu tidak bisa lebih dewasa. Ku perlu rumah zona sekolah untuk SD-nya. You bagaimana? U juga mau masuk SD. Dia anak kandungmu yang asli. Dia anak perempuan kandungku tidak kekurangan apa-apa. Berbeda sekali dengan dia yatim sejak kecil. Kasihan. Siapa yang kasihan? Kau datang kerabat Xiao Hu. Xiao Yu ditinggal di jalan. Kurasa Xiao Yu yang seperti yatim. Kau kutuk siapa? Tanya hati nuranimu bertahun-tahun. Kau pernah berperan sebagai ayah untuk Xiao Yu. Uangmu habis untuk Lestari. Les Inggris anakmu sendiri tak kau bayar. Xiao Hu lecet dikit langsung ke Eresus. Xiao Yu sakit kau acuh. Sekarang kasih dia rumah sekolah. Kau hancurkan masa depan Xiao Yu. Tak ada ayah seburuk kau di dunia ini. Kamu jangan lebay dong. Xiao Hu tidak punya ayah wajah. Kau suka jadi ayah orang lain. Beli rumah sendiri dan nafkahi. Rumah ini untuk biaya sekolah Xiao Yu. Jangan ada yang mengincarnya. Monyet sialan. Lepas. Mengge. Direktur Guo, uang dan akta rumah sudah siap. Segera berangkat. Pergi sana. Xiao Fang hamil masih kau dorong? Fiangzi, aku mau pergi saja. Tak terima aku. Xiao Fang, jangan. Dia belum dewasa, jangan diambil hati. Saya mohon maaf atas... Kiangsi, ada apa ini? Pengumuman SDM. Aku dipromosikan gaji 100 juta tahun. Benarkah, Kiangsi? Pasti benar. Direktur Guo akan datang nanti. Aku menunggu ini 10 tahun. Benar. Kau tak merasa aneh? Sering bolos karena Shen Fan. Perusahaan hampir memecatmu. Tiba-tiba naik jabatan, mereka datang. Aku tak mau bilang. Sebenarnya, aku adik kandung direktur utama. Ikut Li Chuang. Kakak tak setuju. Kami putus. Li Chuang tidak ada lagi. Supikia. Kalau tak tahan lagi, aku pulang. Anakku, jangan ditahan. Ayo pulang. Shen Fang ternyata adik kandung chairman. Wajar direktur Guo menjilatku. Aku dapat hoki besar kali ini. Xiao Fang, kamu banyak membantuku. Aku belum berterima kasih, tinggal saja. Tidak, minggat sekarang. Dia penyelamat perusahaan kita. Aku harus berterima kasih. Gas kencang. Mau apa? Jangan bikin malu di sini. Ini rumahku, kalian yang harus pergi. Naik, lapor polisi. Berani lawan, panggil orang. Aku ulangi, segera pergi. Kau! Apa? Jiang Qiang. Kau! Bisa begitu? Lupa soal si tua bangka ini. Diam, ibu masih sakit.
Xiao Yu pukul aku, enggak bagi kue, terus cakar aku. Xiao Lu. Kecil-kecil sudah berani kasar. Lihat Kak Xiao Hu kena cakar. Aku enggak. Masih bohong. Hari ini aku benar-benar akan mengajak. Jangan sentuh anakku. Jahat. Ini salah didikanmu sebagai ibu. Anakku sayang. Tak mungkin ganggu seenaknya. Ini jelas merundung. Sudah berdarah. Itu cuma luka kecil, tak sengaja. Dia yang merebut kue ultahku untuk ibu, lalu melemparnya padaku. Di hidup lalu, mereka menyakiti Xiao Yu di hari ultahku. Zhang Qi langsung pukul Xiao Yu tanpa tanya. Kali ini, aku tak akan biarkan dia tersakiti lagi. Xiao Lu. Dia perlakukan kamu gimana? Balas dengan cara yang sama. Perlakuannya padamu. Balas dengan cara yang sama. Dasar kurang ajar, berani sakiti anakku. Kau hancurkan. Drama wave. Xiao Yan. Ibu bawa Xiao Yu pergi. Jangan sampai dia lihat. Ayo semua, lihat. Ini suami tanda bintang hebat tanda bintang. Untuk istri dan anak teman. Dia merebut rumahku, mau usir aku. Dia pukuli istri dan anak kandungnya. Semua perhatiannya diberikan ke orang lain. Tohon. Ternyata, Rupanya dia istri saudaranya. Wah, kukira mereka suami istri. Loh, belum mati-matian ada apa-apa. Dengar omong kosong. Li Chuang titipkan istri anaknya padaku sebelum meninggal. Merawat mereka itu kewajiban. Saya memang tidak tahu diri, terlalu cemburu tak tertahankan. Wah, ternyata mulia. Istrimu kejam, pantas dipukul. Ya Allah, sumohon, kembalikan suamiku. Demi kau dia utang ke rentenir. Rumah ini garis merah terakhirku. Keluarga kita hampir hancur. Tolong, jangan dia usir aku. Jangan asal tuduh, jangan ngawur. Aku janda, mengasuh anak. Zhang Qiang kasihan, makanya dia bantu. Bukan seperti katanya. Zian! Kok berani fitnah kami? Li Chuang berjasa besar, matanya buta saat selamatkanku. Sudah kuanggap saudara. Pasti keluarga juga. Kok bisa kau anggap balas budiku sehina ini? Kau yang sebenarnya najis. Balas budi jadi tamengmu. Diam-diam berbuat mesum, menjijikan. Mak Hormat mau dihukum. Cepat minggat. Mau aku pergi? Aku mati dulu! Aku akan tunggu Direktur Guo datang. Direktur Guo tiba 3 menit. Gas cepat. Jangan bergerak. Ini obat nyawa ibuku. Masih berani pergi. Kandunganku. Xiao Yan, cemburu sehebat apa? Jangan marah pada bayi di dalam perutku. Berani ganggu istri dan anak sahabatku. Hari ini sengaja menjatuhkanku? Ya.
kamu malah peduli pada istri orang lain. Hak adik Anda kamu pada untuk istri sendiri. Bertahun setia padamu. Ku buat anakmu, ku berikan segalanya untuk keluarga ini. Semua ini Bagimu tak ada nilainya dibanding. Zhang Qiang, beranikah kau akui di depan umum? Kau menyukai wanita sahabatmu sendiri. Diam. Qiang, Li Chuang di alam baka. Jika tahu anaknya hampir digugurkan Xiaoyan, dia pasti benci mati padaku. Kakakku yang ketua direktur, kalau tahu aku dizalimi begitu teruk di luar sana. Aku khawatir. Kau tak berbelas kasih, malah menuduh kami. Kau tega menyakiti bayinya, kejam sekali. Segera minta maaf. Dia rebut rumahku. Aku tak perlu minta maaf. Fang Fang tidak merebut rumah. Aku biarkan dia tinggal sini. Dia hamil besar bawa anak, mana bisa hidup sendirian. dia tak berniat ambil rumah. Lalu ngapain dia datang? Fang Fang adiknya direktur. Dia mau tinggal di rumah sekolahmu, itu untungmu. Jangan kurang ajar. Adik direktur. Dia ngomong apa saja kamu percaya. Yang kurang ajar itu dia. Wah! Minta maaf sekarang atau kau akan kuhajar. Berani, lihat. Jantan tak berguna yang suka pukul istri dan anak. Aku tunjukkan beraninya. Hantam! Hantam, dan hidupmu tamat. Diamlah kamu. Itu. Wah, ada mobil mewah di luar. Megah banget. Wah, pasti keren banget. Itu Pak Guo datang. Jangan sampai dia mengacaukan. Mu, cepat tarik dia masuk. Zhang Qiang, kami dapat promosi. Manajernya datang khusus untuk ucapan selamat. Kak Qiang, biasanya rendah hati, ternyata hebat sampai manajer pun menjilat. Qiang Si, kami berdua akan bergantung padamu. Xiao Fang, tenang. Kemewahan ini, kalian akan ikut menikmatinya. Akan kucerai Kong Yan atas fitnahannya. Anda Zhang Qiang. Pak Guo, promosi Anda bukan hal besar, tak perlu sengaja datang seperti ini. Saya datang bukan untuk Anda. Mana penyelamatku? Wanita yang menyelamatkanku di mau siapa dia untukmu? Penyelamatku. Penyelamatku. Kau tak tahu. Restoran mau bocor gas. Ada tak waspadanya. Nekat mendorongku. Aku sudah tewas. Ini terjatuh saat dia pergi. Di mana? Kutemui dia untuk berterima kasih. Xiao Fang, ini bagaimana kamu selamatkan orang kapan? Ziyan, ini rezeki dari Tuhan. Rumah tak mau kau beri. Jangan salahkan aku curi jasamu. Dia di mana? Beneran? Siapa di dalam? Pak Guo, biasa-biasa saja. Kami pelihara anjing. Minggir, aku mau cek. Gak boleh. Jangan sampai Kong Yan muncul. Kalau ngadu ke Pak Guo, hancur kita. Katanya bapak cari penolong. Istriku selamatkanmu. Beneran kamu nyelamatin aku? Kaulah penyelamatku. Pak Guo, ini hal sepele. Masih dibuat heboh segala. Sayang, kau ini menyelamatkan orang tak beritahu. Sedang hamil, masih nekat masuk. Lain kali biar aku saja. Pak, penyelamat Anda
cepat sekali bergerak. Posturnya tidak mungkin berdiri. Ada orang lain yang ikut Kemal. Ada orang lain lagi. Tidak ada lagi. Hanya kami berdua. Pak Guo, aku tak cari puji. Akulah penyelamatmu. Langsung kau serang tanpa pikir, sulit dipercaya. Sedang hamil begini. Bagaimana bisa? Saat itu sangat darurat. Aku fokus selamatkan kau, tak sempat pikir. Jujur saja, perut saya terbentur, masih nyeri sampai sekarang. Waktu itu semuanya mendadak. Apa saya salah ingat? Mau periksa ke rumah sakit? Tidak usah, tidak usah. Kamu nekat ambil risiko selamatkan aku. Tak tahu nak balas kebaikanmu. Ini hadiah kecil. Tolong diterima. Untuk Direktur Guo, emas batangan 1 juta yuan dan villa mewah di pinggiran Beijing. Wah, luar biasa. Gila, Direktur Guo benar-benar loyal. Pak Guo. Ini terlalu mewah. Menolong itu sudah kewajiban, tidak perlu segini. Terima. Dibanding kebaikan istri Anda, ini tidak ada artinya. Rezeki ini dibayar nyawa oleh istrimu. Sayangi dia baik-baik. Tenang Pak Guo. Mana mungkin aku tak sayangi istriku? Tunggu dulu, Pak Guo makan bersama di rumah saja. Tidak ada urusan di kantor lain kali. Ada yang minta tolong. Hidup untukmu. Pak Guo. Sejujurnya, keluarga kami punya gangguan. Jangan masuk. Tidak. Rasanya ada orang yang meminta tolong. Ah, Barbie. Nasi buruk sekali, jangan masuk dulu. Bing Bear. Betul. Direktur Guo. Sialan. Sialan juga. Itu dia. Zhang Qiang, apa yang terjadi? Dia itu istrimu. Siapa wanita dalam foto pernikahanmu? Direktur Guo, jangan salah paham. Mantan istriku. Mantan istri. Ku cari bertahun-tahun, tak kusangka dia malah menikah. Di mana dia? Direktur Guo. Dia kan gila. Ngapain direktur terus tanya-tanya? Anda bilang dia gila? Iya, dia tak berguna, pemalas, dan boros. Keluarga dan teman saya sikapnya kasar sekali. Keluarga Zhang Xiao dapat orang pembawa sial seperti dia. Ya, Direktur Guo, mantan istri ini masih menghantui usai cerai. Foto ini sengaja dia rusak dan taruh di sini untuk menyusahkan kami. Adik tingkat tak mungkin begitu. Jelas mereka berbohong. Orang di foto bos sangat mirip. Tentu dia penyelamatmu. Apa katamu? Katakan apa? Akulah penyelamatnya. Wanita ini, kalian tak tahu betapa jahatnya dia. Tuan Guo, percayalah dia salah ingat. Mantanku tak mungkin menyelamatkan. Mana mungkin mantanku punya KTP-ku? Lalu panik apa? Apakah Kongyan ada di sini? Tuan Guo. Aku mau lihat siapa yang ada di dalam. Pak Guo, di dalam sama sekali kosong, sebaiknya tidak... Tidak ada apa-apa di dalam. Pak Guo, perutku sakit. Pak Guo,
Bawa aku ke rumah sakit. Prioritas sekarang, bawa istriku ke rumah sakit. Direktur Guo! Direktur Guo, ini kerabat saya yang suka ribut. Tadi pasti dia yang bikin keributan. Tunggu dulu. Saya akan tegur dia. Jangan buat suara. Kalau sampai gagalkan promosi saya. Direktur Guo, sudah beres. Ayo pergi. Baju ini. Kau sangat familiar. Tunggu! Direktur Guo! Kau tidak apa-apa. Sebenarnya kau buat apa? Pak Guo, wanita gila itu bisa menyakitimu. Pak Guo, aku penyelamatmu saat itu. Aku istri sah Zhang Qiang. Dia selingkuh dengan istri temannya. Mereka menindasku. Tolong bela saya secara adil. Apa ini? Direktur Guo gila. Jangan percaya omongannya. Dia terus menggangguku sejak cerai. Zian, istriku yang menyelamatkannya. Dasar tak tahu malu. Istriku. Zhang Qiang, kau yang tak tahu malu! Mengambil istri saudara baikmu. Bersekongkol merampas rumahku. Kini kau klaim juga penyelamatannya. Jangan ngaco. Aku penyelamatnya. Kamu ikut campur apa? Demi uang seenaknya berbohong. Kamu ganggu tiap hari. Zhang Qiang sudah kasih banyak uang. Tuan Guo, tolong beri kami keadilan. Segera usir orang gila ini. Kamu hanya mau uang kan? Pergi sana. Coba sentuh dia lagi. Tuan Guo, akulah penyelamatmu. Aku ingat, kamu pakai korek api roda. Beneran kamu? Benar kau. Direktur Guo bohong. Saat aku menolong, dia pasti ada di sana. Kebetulan lihat. Direktur Guo, jangan percaya. Pak Guo, cek saja siapa yang bohong. Ngapain diperiksa? Direktur Guo nemuin KTP Zhang Qiang di sana. Istri saya tak menyelamatkan. Lalu siapa? Segera periksa rekaman CCTV hari itu. Pak Guo, wanita ini gila. Dia hanya mengincar uangmu. Dia pasti memata-matai kita ke mall tadi pagi, lalu kebetulan melihatku menolong orang. Kita sudah cerai, bisakah kau berhenti menggangguku? Perceraian hanya soal waktu. Tapi selama belum resmi, aku tetap istri sahmu. Kau berani berbohong besar. Hanya demi keuntungan kecil. Nanti kebohonganmu ketahuan, kau akan gimana? Jangan omong kosong. Kita sudah tidak ada hubungan. Aku sering lihat dia jalan dengan istrinya. Mereka jelas suami istri. Ziyan, tetangga sudah jadi saksi. Mau bilang apa lagi? Ziyan, tetangga sudah bersaksi. Masih mau membantah apa? Senfang, akulah miliknya, istri sah. Kau janda serakah merebut aku, selalu menempel pada Zhang Qiang. Sampai tetangga mengira kalian pasangan. Jangan kurang ajar. Saat aku hamil besar, kau terus goda suamiku. Sekarang kau masih memutar balik fakta. Aku muak. Siapa yang goda suami orang? Kau pakai uang suamiku, tinggal di rumahku. Sekarang kau mengaku sebagai aku. Hari ini ku bicara. Semua ini denganmu. Cepat pergi. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan terus menggangguku lagi. Zhang Qiang, karena kau bilang aku bukan istrimu, mau mengingkari pengorbanku.
Ini catatan keuangan. Cukup membuktikan identitasku. Ini semua pengeluaran rumah tangga. Cicilan rumah. Cicilan mobil, belanja dan masak, semua pakai uangku. Uang kerjaku. Semua untuk keluarga dan anak kita. Kamu, uangmu untuk wanita ini dan anaknya. Zhang Qiang, ku beri kau sekali lagi. Gimana? Kalau masih bohong, aku bisa pecat kamu sekarang. Ini rekayasanya. Jangan tertipu. Dia bukan lagi istriku, Zhang Qiang. Sudah terbukti, masih berkilah. Ini palsu. Katamu ini tipuan. Semua transaksi tercatat. Rapi. Lihat sendiri. Mustahil palsu. Demi keuntungan kecil kau tinggalkan istri. Pantaskah kau disebut pria? Pak Guo, Zhang Qiang memang seperti ini. Selingkuh, tinggalkan keluarga. Segera pecat dia. Pak Guo, dengar. Istri Anda berjuang untuk keluarga. Anda malah memanjakan orang lain. Mengakui saudari angkat sebagai istri. Benar-benar suami yang hebat. Bukan begitu. Saya dan Gong Yan ada masalah kecil tadi. Memang benar. Aib warga jangan diumbar. Takut dia adu ke Anda. Anda malah tertawa. Itu sebabnya aku minta Shen Fang bantu. Bukan takut dipermalukan. Aku akan membongkar aib kalian berdua. Sudah. Ulahmu hari ini. Lihat Guo kasih hadiah ke Shen Fang. Iri terus mau pura-pura pahlawan. Matikan saja niat itu dari sekarang. Bukan kaulah penyelamatnya. Benar, Pak Guo. Akulah penyelamatmu. Padahal aku hamil tua. Mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu. Aku tak minta imbalan, tapi aku tak bisa lihatmu dimanipulasi orang jahat. Shen Fang, aku paham kamu serakah. Tapi kamu anggap Pak Guo bodoh. Nanti saat bukti datang, lihat saja kamu. Jangan pamer di sini. Bukan kaulah penyelamatnya. Tuan Guo, tolong saksikan. Zhang Qiang, jika aku buktikan kamu berbohong, langsung bercerai denganku. Bawa Shen Fang keluar dari rumahku. Bayar. Fiancé. Xiaobo, tenang. Baiklah, Zian. Kalau kau berbohong, Kau harus langsung pindah dari sini. cek CV sudah ada. Beraninya kalian. Zhang Qiang, kau tipu aku, kamu dipecat. Tidak, Pak Guo. Jangan pecat saya. Sudah saya ingatkan untuk jujur. Kau tipu aku, tapi juga mencemarkan nama Gong Yan. Dipecat terlalu ringan. Xiao Fang, kau menyusahkan aku. Kak Qiang, aku tak tahu Gong Yan penyelamat. Aku cuma mau cari untung buatmu. Kalau dia tidak ikut campur, tanda-tanda, semua punya kita. Salah dia. Zhang Qiang, Ayo cerai. Kau sudah siapkan ini. kamu juga kan sudah lama ingin buang aku. Biar bisa bersama Shen Fang secara sah. Tanda tangan. Tidak, belum bisa cerai. Rumah kita hilang. Kita tinggal di mana? Gong Yan masih penyelamat Pak Guo. Kalau cerai, tak dapat manfaat apapun. Tidak, aku tak mau cerai. Tidak cerai. Zhang Qiang, jangan kurang ajar. Aku tak bersalah. Ngapain kau minta cerai? Tak bersalah.
kau akui wanita lain sebagai istrimu di depan orang? Masih berani bilang tidak salah? Pak Guo, salahkan aku rakus. Kiangsi pun tidak tahu loh. Ziyan, maaf aku tak pertimbangkan perasaanmu hari ini. Sudah menikah bertahun-tahun, kau mau cerai hanya karena ini. Jiang Qiang, kau sendiri tahu betul mengapa aku menceraikanmu. Selama ini, kau dan Shen Fang selalu mesra. Tepat di depan mataku, kau lakukan hal memalukan. Aku sudah muak bertahun-tahun. Jangan selalu omong yang tak penting. Aku akui. Aku cukup peduli pada Xiao Fang. Karena sahabatku Li Chuang sudah tiada. Dia menyelamatkanku berhutang budi. Bisakah aku diam melihat istri sahabatku? Anaknya tak diurus. Jika aku tak peduli, apa aku masih manusia? Kenapa kau begitu tak berperasaan? Aku setia salahkah itu? Xiao Yan, aku tahu sebagai janda dengan anak sudah merepotkanmu. Sudah, jangan ribut. Nanti aku bawa anak pergi. Bagus. Benar-benar sandiwara kepalsuan. Xiao Yan, jangan karena iri. Kau fitnah Xiao Fang. Dia sudah cukup menderita. Ini hal sepele. Takkan ku cerai. Selingkuh itu sepala. Tak ada bukti. Jangan ngawur. Aku punya bukti. Tak punya bukti? Ngomong sembarangan. Siapa bilang? Ziyan, Kau tak habis-habis ya? Jiang Qiang, kau maksa aku bicara belak-belakan ya? Yang kau bilang jaga istri saudara, malah makan satu piring. Suruh Shen Fang cuci celana dalammu, langsung pegang tangan aja. Aku mau tanya, saudara baik macam apa merawat istri kayak gini? Kayak gini. Ziyan, kau adikku. Sudah aku tahan lama, jangan keterlaluan. Kau masih fitnah. Ku gugat kau. Benar-benar punya bukti, aku khawatir. Pak Guo, jangan khawatir. Bukti sudah di jalan. Ini untuk apa? Dewa. Zhang Qiang beli mainan dewasa untuk Shen Fang. Ketahuan tapi tetap tak mengaku. Tidak. Aku dan Shen Fang bersih. Kau ngomong sembarangan. Aku sungguh bersih. Zhang Qiang berani sumpah. Kalau tidak, kamu mau gimana? Mau taruhan? Qiang cuma nakutin kau. Dia punya bukti apa? siapa tahu. Serahkan saja pada... Iya, betul. Kamu kan adik direktur. Aku tenang ada kamu. Lawan dia, bawa rumah dan hadiah dari Pak Guo semuanya. Ngomong apaan sih? Kamu gugup. Ziyan, aku nak tahu juga. Aku tak bersalah. Kamu punya bukti apa? Mau bertaruh apa? Kalau aku punya bukti, ceraikan aku sekarang. Ganti rugi 200.000. 200.000. Dasar apa? Uangmu habis buat Shen Fang. Kau cuek sama aku dan anak kita. Minta 200.000 aja udah baik banget. Oke, Kong Yan. Kalau kalah, langsung minggat. Plus hadiah direktur Go. Semua serahkan kau. Tidak pura-pura. Belum selesai. Tuduh aku selingkuh sama istri saudaraku. Sekarang kau harus berlutut minta maaf. Bagus, Pak Guo jadi saksi. Nanti kau tidak bisa mengelak. Ziyan, Kong Yan. Percuma kau ribut, rumah dan mas kawin tetap jadi hak kami. Dengan rumah dan uang ini, aku dan anakku hidup tenang selamanya. Nanti kau mau beralasan apa? Kak Qiang, paketmu. Buktinya sudah datang. Mau kulihat. Hadiahmu untuk Shen Fang. Cari mati! Ayah, kok gugup sih? Kok dia tahu soal paket? Ziyan, kamu tak berhak buka paketku, Qiangsi. Isinya. Kembalikan. Kembalikan. Zhang Qiang, kau pasti ada rahasia. Saya tidak.
Kongyan buka. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam sini? Aduh, pusing. Jangan. Nomor 4. Xiaoyan! Biarkan aku pergi. Xiaoyan, kumohon, jangan dibongkar. Aku tak akan tinggal lagi. Sekarang pergi. Kumohon, jangan dibuka. Sekarang baru tahu malu. Sudah terlambat. Xiaoyan! Aku salah. Lepaskan aku. Zhang Qiang, bertahun-tahun kau bohong soal merawat istri saudara. Demi tutupi aibmu dengan Shen Fang. Kau sangka kami dan Limen tak tahu ke? Kau mengkhianatiku. Dan Li Chuang. Dulu dia selamatanmu. Buta sebelah. Kuperlihatkan ke semua. Beginikah balas budi dan perlakuanmu pada istrinya? Ganteng, dia sudah tua. Zhang Qiang, kamu benar-benar selingkuh dengan istri teman. Sampai kini, apalagi alasanmu? Semua sudah melihat. Inilah sifat asli Zhang Qiang. Gadis, kenapa kamu begitu bodoh? Bukan begitu. Stocking ini. Aku yang pakai sendiri. Ini kebiasaan kecilku. Zhang Qiang, lebih tak tahu malu dari yang kubayangkan. Sudah di ujung tanduk masih berdalih. Cuma karena stocking, kau tuduh selingkuh dengan Shen Fang. Dasar apa? Aku cuma beli untuk main-main. Dari reaksimu pada Shen Fang, Semua lihat. Semua tidak buta. Direktur Guo masih di sini. Cepat tanda tangani perjanjian cerai. Cerai sama dengan kau kehilangan segala. Tak tanda tangan, tak nak cerai. Tolak tanda tangan. Tolak cerai. Jangan egois bagaimana Xiao Yu jika kita cerai. Dia butuh ayah. Saat kau berpura-pura jadi ayahnya. Bisa mengejutkan. Biarkan Xiao Yu melihat ayahnya. Memberi yang terbaik untuk orang lain. Xiao Yu punya ayah sepertimu. Zhang Qiang, aku di sini. Jangan kau manfaatkan Kongyan lagi. Tanda tangan. Atau aku tak segan bertindak. Yan, ini bukan seperti yang kau kira. Jangan sekali-kali bercerai, karena aku kau tenang saja. Aku tak akan kontak Qiangzi lagi. Jalani saja hidup berdua. pura-pura apa? Kau kan senang aku cerai dari Zhang Qiang. Aku lupa. Kalau aku bercerai, kamu tak dapat apa-apa. Ya kan? Zian. Masa kau hina Xiao Fang, Zhang Qiang? Awalnya aku terus sabar, terus mundur. Sekarang aku tak tahan. Aku relakan. Segera tahan dia. Siapa Zhang Qiang? Siapa Zhang Qiang? Promosimu sudah disetujui. Masih bisa ku cabut, Har belum tahu. Tak ada artinya. Ini stempel asli perusahaan. Gua Kining. Paham, aku bukan orang yang bisa kau pecat. Qiang, ini. Promosi ini, direktur utama yang setujui, Fang, tenang. Mulai sekarang, ikut saya. Saya janji akan lebih... Zian, lihat kan? Saya hampir tembus jutaan tahun. Di mana?
masih mau cerai. Sekalipun kamu kaya, saya tidak mau. Cepat tanda tangan perjanjian cerai. Nanti nyesel. Gongmian, jangan bawa anak merengek minta bantuanku nanti. Tak bisa bedakan benar dan salah. Memfitnahku dan Senfang. Aku tak mau terima kau lagi. Zhang Qiang, surat penunjukanmu sudah batal. Kau gila apa? Kamu ngomong apa sih? Surat penunjukan ini perintah direktur utama. Lagi pula, Xiao Fang adiknya direktur utama. Benar-benar tak tertolong. Gua Qiming, ada apa sih kamu sok jagoan? Kamu cuma manajer biasa. Aku bisa suruh Xiao Fang langsung mencabut jabatan direktur utamamu. Sekarang pergi dengan bawahanmu. Kalau tidak, aku suruh kakakku memecatmu. Telepon direktur, suruh dia pecat aku sekarang. Baru bertengkar dengan kakakku, dia pasti masih marah. Aku tak bisa angkat. Omong besar. Fang, cepat angkat. Surat pengangkatan saya sudah dia robek. Panggil direktur utama untuk menghajarnya. Jawab dong. Kenapa? Nah, Ayas tape. Ku tangkap penyamar adikmu. Santai, aku takkan biarkan dia lolos. Hancur. Rumah hilang, kerjaan hilang. Buat apa kau bohong, Xiao Fang? Kau hancurkan hidupku. Aku hanya ingin membantu, mau pamer status. Biar kamu terlihat hebat. Maaf. Kamu mau ngebunuhin aku, ya? Bohong soal menolong orang. Halo, apa kabar? Kembali mengaku-ngaku jadi adik direktur. Kerjaanku hilang, sekarang aku tidak punya apa-apa. Pergi kau. Pertwee! Jagolah aku dan anak selamanya. Istri, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku tak bisa bedakan benar salah. Coba. Zhang Qiang, masa dah selesai. Utang darahmu akan datang satu persatu. Siapa Zhang Qiang? Siapa Zhang Qiang? Akulah. Siapa lo? Nyokap gue kenapa? Mana uangnya? Udah telat. 800.000 pokok dan bunga. Buruan! Zhang Qiang, bukannya kau kaya raya? Beli gelang emas 80.000 buat Senfang, gak ragu. Bukan aku dia yang pinjam sendiri. Terlalu curiga. Zhang Qiang, kali ini dosamu tanggung sendiri. Aku jujur sama kamu. Aku mengajukan kredit 800.000 dengan KTP-mu. Kau gak bakal bangkit. Zhang Qiang. Dasar kau binatang. Salah, itu pinjaman Zhang Qiang. Si bajingan mau kabur, tekan tangannya. Ziyan! Beraninya kau ganti nama pinjaman diam-diam. Kau berani. Tak ubah nama. Biarkan hidupku kau rusak. Kau pinjam pakai KTP-ku. Ku berani utangmu. Kau bahagia dengan Senfang, lupakan nasibku. Balasan hari ini. Seharusnya ini milikmu. Bukan begitu, Gongyan. Dengar penjelasanku. Aku tak akan sabar lama. Bayar sekarang. Potong tanganmu, percaya? Fata! Gongyan,
Aku salah. Aku menyesal. Kasih aku kesempatan lagi. Tolong aku. Tanganku dipotong. Aku tak bisa hidup. Kau berani minta ampun kalau bukan Kong yang cepat tahu dan ganti peminjam. Dia yang tangannya dipotong. Baik. Salahmu sendiri pantas. Pak Guo, maaf mengganggu hari ini. Saya antar Anda tuh. Jangan sampai barang kotor ini mengotori matamu. Hati-hati. Kong Yan, tolong aku. Kakak, tunggu. Zhang Qiang, tegas sekali. Itu rumah saudara kamu. Kamu mau jual rumah itu? Bagaimana kami bisa hidup? Tidak. Rumah ini milikku. Pergi. Pak Guo, terima kasih banyak hari ini. Aku yang harus berterima kasih. Kalau bukan kamu, aku tidak akan bisa membantumu melawannya. Aku cari ibu dulu. Dia dan Xiao Yu pasti dekat sini. Bibi sudah kusuruh orang bawa ke rumah sakit. Penyakitnya tak bisa ditunda. Direktur Guo, kok tahu? Sebenarnya, waktu kuliah, suka diam-diam. Dulu di kampus, aku diam-diam suka padamu. Pura-pura kuat. Aku menyesal tak punya nyali mengungkapkan perasaanku. Hingga kau selama ini menderita begitu banyak. Hadapi kenyataan. Sudah berlalu. Aku janji tak ada yang akan menyakitimu lagi. Sekejap. Seketika. Aku bawa ke rumah sakit. Takkan berubah. Begini, selamatkan anaknya. Li Chuang pernah menolongmu meski benci aku. Jangan lupakan ikatan saudara kalian. Hubunganku dengannya tak ada hubungannya denganmu. Lepaskan. Kamu janji padanya akan menjaga kami. Kamu sudah bersumpah. Masih mau apa lagi? Karena kau, aku kehilangan segalanya. Istri, anak, rumah, kerja semua kau urus. Kalau kau datang lagi, nyawaku taruhannya. Jangan pergi. Kau yang mulai. Kau harus bertanggung jawab. Pergi. Lepaskan aku. Zian, andai ada kehidupan lain, tidak akan pernah lagi berbuat salah kepadamu.